Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Siti Utami Wahid sebagai supervisor dan teman saya Ibu Jumiati Suardi sebagai coach dan teman saya Bapak Abdul Rasid sebagai coach akan mendemonstrasikan praktek coaching pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu kami. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Jum? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Ibu kami bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Oh iya, Bu. Hari ini Ibu mau melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Iya. Oke, jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolkan. Bisa ya, Bu ya? Ya, tentu boleh, Bu kami. Iya. Jadi seperti ini, Bu. Nanti pada saat coaching, antara Ibu sebagai coachnya dan rekan Ibu sebagai coachingnya akan saya amati ya, Bu. Nah, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coach sudah terpenuhi dengan menggunakan alur peta atau belum. Nah, selanjutnya apakah Ibu Jum sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya juga akan mendengarkan serta mengamati respon dari jawaban coachingnya. Oke, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Jum sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu Jum, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Serta sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Iya, boleh, Bu. Iya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Jum kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mengenai hal kompetensi, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik Bu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan itu ada 3 kompetensi. Nah, yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Jum kembangkan atau yang ingin Ibu dengarkan? Terkait hal itu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik, berarti ada 2 ya Bu ya untuk yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya itu saya ingin melihat apakah coach tersebut sudah bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya dan memiliki rencana aksi atau rencana ke depan terhadap apa yang akan dia lakukan. Iya, baik ya Bu ya. Nah, jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu Jum capai yaitu coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memiliki rencana aksi sebagai solusinya seperti itu. Iya. Oke. Baik Bu Jum, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu Jum melakukan proses coachingnya dengan sebaik mungkin, dan nanti kita setelah coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya, siap Ibu. Iya, silahkan Bu Jum. Assalamualaikum Pak Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jum. Bagaimana nih kabarnya Pak Rasid? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat Bu Jum, tapi sedikit kurang bersemangat nih Bu. Kalau Bu Jum, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sehat Pak. Loh, kok kurang bersemangat Pak? Iya nih Bu, saya butuh teman ngobrol nih, makanya saya menemui Ibu Jum untuk berbincang-bincang sebentar. Oh, begitu. Ngomong-ngomong nih Pak, apa yang mau Pak Rasid obrolkan dengan saya ya? Jadi begini Bu Jum, saya itu sedang bingung sih Bu tentang pembelajaran di kelas saya. Pada pelajaran bahasa Indonesia, pada materi teks prosedur itu loh Bu, murid-murid tidak fokus dan tidak antusias nih dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid-murid rata-ratanya rendah sekali sih Bu. Oh begitu Pak. Jadi saat ini Pak Rasid merasa murid-murid tidak fokus dan tidak antusias ya Pak saat pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga mempengaruhi kepada nilai mereka yang kurang bagus ya Pak ya.
Iya Bu, jadi saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham loh mengenai materi teks prosedur itu Bu. Oke Pak, karena waktu kita ngobrol ini sangat pendek, Pak Rasid ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita nih Bu, solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia pada materi teks prosedur sehingga nilai mereka nih nanti bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Oke, berarti mencari solusi bersama ya Pak ya, supaya murid fokus dan antusias kembali pada pelajaran itu Pak ya. Iya Bu, betul, supaya murid-murid lebih paham materi saya itu. Jadi saat saya mengajar, tentu sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks prosedur, dan saya juga memberi contoh-contohnya, tapi saya lihat kok murid-murid saya itu jadi bosan dan tidak memperhatikan. Nah endingnya saat penilaian, nilai mereka itu tidak memuaskan. Oh begitu ya. Baik Pak Rasid, kira-kira nih menurut Pak Rasid, anak-anak yang memahami fokus, antusias dan memahami teks prosedur itu yang seperti bagaimana ya? Bagaimana ya? Menurut saya sih murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran Bu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur seperti apa dan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Jadi menurut saya seperti itu Bu. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Rasid tadi. Iya sih, kalau menurut saya begitu sih idealnya Bu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi berada di level 1. Jadi menurut Bapak, murid-murid di kelas Bapak ini saat ini berada di level berapa? Kalau saya amati sih Bu, rata-rata berada di level 5 Bu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias dan memahami materi teks prosedur. Tapi ada yang sama sekali nih Bu, tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Kira-kira ya berada di level 5 itu sih Bu. Oke, menurut Pak Rasid, murid-murid Pak Rasid tadi berada di level 5 untuk bisa memahami fokus, antusias dan memahami materi. Nah, apakah kira-kira ada kemungkinan murid-murid tersebut berada di level yang lebih tinggi lagi dari level 5, 10 mungkin? Mungkin bisa ya Bu, untuk memahami materi teks prosedur berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 80 nih Bu, karena itu memang perlu proses yang tidak sedikit Bu, tidak tidak instan. Baik, level 10 untuk pemahaman materi, level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Pak Rasid, apa sih yang bisa Pak Rasid lakukan untuk membantu murid-murid Pak Rasid yang di kelas 5 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan antusias? Itu sih Bu yang masih saya bingung mau apa yang saya lakukan. Jadi saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid nih Bu, seperti yang saya pelajari lalu waktu pendidikan guru penggerak Bu. Nah, sepertinya itu ide yang bagus Pak, sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba kira-kira rencana aksinya seperti apa Pak ya? Jadi di awal semester kemarin saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif gaya belajar ya Bu. Nah saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori dan visual. Nah mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk Bu. Wah, sepertinya terdengar sangat menarik Pak. Lalu bagaimana nih penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk ini di dalam materi teks prosedur tadi? Nah, mungkin seperti ini Bu ya rencana aksi saya untuk diferensiasi konten dan proses. Saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur sesuai gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, lalu untuk yang gaya belajarnya auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur.
Nah, kemudian sedangkan untuk yang gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur begitu Bu. Setelah itu untuk penilaiannya saya menugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman menggunakan atau dengan cara membuat video, TikTok atau teks, dan tentunya bisa juga dengan menggunakan komik. Mungkin seperti itu Bu. Ya, luar biasa Pak, menarik sekali ya Pak. Kira-kira menurut Pak Rashid, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang telah direncanakan Bapak? Ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur dengan baik Bu. Penilaiannya juga tidak monoton yang mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid menjadi kreatif. Rencananya sudah baik nih Pak Rashid. Apakah menurut Pak Rashid akan ada kendala untuk menerapkan rencana tersebut? Ya, mungkin dari segi kendala saya perlu waktu ya untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar murid, dan butuh teman guru juga untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti. Oke, Pak Rashid, kira-kira perlu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin butuh 2 sampai 3 hari sih Bu, untuk dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, KPD, dan lain sebagainya. Kemudian, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi ya saat pelajaran? Ya, saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru Bu, jadi kami bisa berdiskusi menyiapkannya dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya autori. Baik, kira-kira kapan nih Pak Rashid mau menerapkannya di kelas? Nah, jadi jadwal pelajaran bahasa Indonesia itu pada hari Senin. Nah, hari ini itu hari Jumat, maka Senin depan akan saya terapkan Bu. Oh, baiklah Pak Rashid. Nah, kita sudah ngobrol nih. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dalam sesi ngobrol kita kali ini? Awalnya tadi kan saya bingung ya Bu, untuk pembelajaran bahasa Indonesia teks prosedur. Di kelas saya muridnya tidak fokus dan tidak antusias, yang mengakibatkan nilai mereka kurang bagus. Nah, di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid ya. Dan saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dan adik sekolah saya sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi loh Bu Jum. Oke, wah luar biasa sekali Pak Rashid sudah menemukan solusinya. Tetap semangat dan terus belajar Pak. Ya Bu, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih ya Bu Jum sudah ngobrol dengan saya hari ini. Ya, sama-sama Pak. Kalau misalnya Bapak butuh support, jangan sungkan-sungkan untuk datang kembali ke saya setelah pelaksanaan pembelajaran. Dan jangan lupa untuk menceritakan hasil yang Bapak dapatkan dari aksi Bapak tersebut ya. Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu. Baik, sama-sama Pak Rashid. Ya, baik Bu Jum, tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Rashid. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar Bu Tami. Iya. Nah, setelah kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu Jum. Iya, silakan Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu Jum dapatkan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching sehingga si coaching dapat menemukan sendiri solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bu Jum, Ibu Jum sudah berhasil dalam melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Ibu Jum tadi sudah berhasil dalam menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu Jum juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri coaching. Nah, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan Ibu Jum dengan Pak Rashid. Ibu sudah fokus hadir penuh. Ibu Jum juga sudah mendengar aktif, serta Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, untuk kedepannya Bu Jum, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini?
Untuk kedepannya saya rasa saya akan lebih mendalami lagi tentang alur Tirta yang digunakan pada saat coaching supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Iya, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu Jum. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan sukses selalu. Terima kasih Bu Jum hari ini sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya akhiri dan ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Jum. Terima kasih Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi praktek coaching kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.